Kita lanjut bahas spoiler Udong Kianku Season 8 episode 1. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan penampilan dari aula kuno yang pada saat ini cukup ramai. Terlebih lagi, semenjak kemunculan dari harta karun kuno, maka telah banyak manusia yang sampai di tempat ini. Dan selama berbulan-bulan, kondisi di aula kuno ini, orang-orangnya semakin bertambah. Harta karun kuno telah dibuka dalam waktu yang cukup lama. Dan oleh karena itu, banyak orang yang terus masuk selama periode selanjutnya. Tentu saja ada beberapa orang yang telah memperoleh harta karun. Dan mereka keluar dengan raut wajah yang cukup gembira. Namun cukup banyak juga orang-orang yang tidak mendapatkan harta karun itu, yang pada akhirnya menimbulkan rasa iri di hati mereka. Apalagi kondisi pada saat ini adalah kondisi yang mendekati waktu dari dimulainya Perang 100 Kekaisaran. Maka dari itu, banyak ahli bela diri yang ingin segera meningkatkan kekuatan mereka. Sehingga mereka pun berburu harta karun di ruang harta karun kuno dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada saat ini berbagai kerajaan tingkat tinggi pun juga telah memasuki ruang harta karun kuno. Pada akhirnya perselisihan pun tidak bisa dihindari. Saking banyaknya orang yang memasuki ruang harta karun kuno. Meskipun pada saat ini harta karun itu sendiri di ruangan harta karun kuno ini sangat banyak, namun hal itu masih tidak mencukupi kebutuhan dari para ahli yang memburu harta karun tersebut. Karena sejatinya para ahli yang memburu harta karun terlalu banyak jika dibandingkan dengan stok harta karun itu sendiri. Dan ketika baru 2 bulan saja ruang harta karun dibuka, sebagian besar harta warisan dan juga harta karun kuno telah didapatkan oleh orang lain. Dan para ahli yang tidak mendapatkannya, mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Hal inilah yang menumbuhkan rasa iri di dalam hati orang-orang yang tidak mendapatkan harta karun tersebut. Karena tidak bisa memperolehnya di ruang harta karun kuno, maka mereka akan merebut dari orang-orang yang telah mendapatkan harta itu. Karena di tempat ini, kekuatan adalah sesuatu yang sangat dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, maka tidak akan ada orang yang pernah menyalahkan jika orang tersebut melakukan perampokan pada orang lain. Pemikiran-pemikiran bahwa siapa orang yang kuat, maka mereka akan bisa mendominasi orang-orang yang lemah. Hal ini telah menyebabkan aula kuno menjadi sangat kacau dalam satu malam saja. Dan orang-orang yang telah kembali dari ruang harta karun kuno, mereka pun tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati harta yang telah mereka dapatkan. Karena setelah mereka keluar dari riak spasial, maka mereka akan langsung menjadi pusat perhatian dari banyak orang yang serakah untuk mendapatkan harta karun itu. Yang pada akhirnya orang-orang yang memiliki harta, mereka akan ditangkap lalu dirampok. Peristiwa semacam ini telah terjadi di setiap bagian kota. Ada yang berskala kecil, ada juga yang berskala besar. Bagaimanapun semua orang menyadari bahwa seseorang tidak dapat dianggap berhasil sepenuhnya setelah mendapatkan harta karun itu jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan harta karun. Ketika mereka sampai di aula kuno di depan banyak tatapan manusia-manusia serakah, tidak ada perundingan di tempat ini, karena yang ada hanyalah tinju dan kekuatan, yang pada akhirnya hal itu akan memunculkan perbedaan yang besar antara yang kuat dan juga yang lemah. Setelah banyaknya perebutan kekuasaan di dalam aula kuno, pada saat ini faksi-faksi yang telah mendominasi tempat ini di masa lalu, mereka pun telah tergeser oleh faksi yang lebih kuat. Cerita kemudian berpindah ke kota kuno. Di medan perang kuno yang sangat besar ini, seseorang yang berada di kota kuno ini, pasti mereka akan berkumpul di tengah-tengah aula berwarna emas. Ketika seseorang mengangkat kepalanya, tempat itu adalah tempat yang paling banyak mencuri perhatian di seluruh kota kuno ini. Dikatakan bahwa faksi yang pada saat ini menempati aula besar berwarna emas ini, mereka cukup kuat dan bisa menjulang di seluruh kota kuno. Sampai tidak ada orang yang berani berbicara dengan mereka, karena mereka bukanlah orang-orang dari kerajaan tingkat tinggi, namun mereka adalah orang-orang dari kerajaan super. Kata-kata kerajaan super ini sangat tidak lembut untuk didengar, karena sejatinya dari kata kerajaan super memiliki beban yang bisa menyebabkan ekspresi seseorang berubah dengan cepat ketika mereka mendengarnya. Di wilayah barat laut ini dipenuhi dengan banyak kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya,
dan mereka seperti bintang-bintang di langit. Namun dari banyaknya kerajaan yang seperti bintang-bintang itu, ada beberapa kerajaan yang terlihat seperti bintang yang sangat terang. Dan itu adalah kerajaan super itu sendiri. Sangat mustahil bagi kerajaan biasa untuk mengukur kekuatan dari kerajaan super. Karena di wilayah barat laut ini, jika seseorang menggambarkan sekte super sebagai rajanya, maka kerajaan super adalah panglima tempurnya. Meskipun kekuatan dan fondasi dari kerajaan super ini cukup kurang jika dibandingkan dengan sekte super, namun kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Para jenius yang berasal dari kerajaan super tidak hanya memiliki bakat yang sulit dibandingkan dengan orang biasa, tapi mereka juga memiliki fondasi yang sangat kuat, yang bahkan orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Dan pada saat orang-orang dari kerajaan super memasuki medan perang kuno, maka mereka akan langsung berdiri di puncak medan perang kuno ini. Dan dari sudut pandang tertentu, pada dasarnya orang-orang dari kerajaan super, mereka akan dipilih untuk bergabung dengan sekte super. Kerajaan super adalah keberadaan terkuat di medan perang kuno ini. Kemanapun mereka pergi, tidak akan ada kerajaan lain yang berani menyinggung mereka. Karena semua orang tahu bahwa kerajaan super memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Pada awalnya tidak ada kerajaan super di wilayah barat laut, tapi sekarang mereka muncul setelah mereka mendengar adanya harta karun kuno. Dan dari penampilan mereka yang datang ke tempat ini, sepertinya mereka tertarik dengan harta karun kuno tersebut. Namun pada saat ini semua orang merasa bingung. Setelah kedatangan dari kerajaan super ini, mereka tidak merebut harta-harta karun yang telah didapatkan oleh banyak orang. Namun mereka langsung menduduki aula kuno yang berwarna emas. Dan selama berbulan-bulan ini, mereka duduk diam di sana seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tindakan dari orang-orang kerajaan super ini membuat banyak orang menjadi bingung. Namun tidak lama kemudian, sebuah kabar pun mulai menyebar. Karena sejatinya, orang-orang yang berasal dari kerajaan super datang ke tempat ini karena memang menunggu harta karun kuno. Namun harta yang mereka tunggu bukanlah harta biasa. Mereka memiliki standar yang cukup tinggi. Dan dari hal itu saja, semua orang sudah bisa menebak bahwa apa yang diinginkan oleh orang-orang dari kerajaan super adalah menargetkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Berdasarkan berita yang telah dikirimkan dari ruang harta karun kuno, warisan dari 4 sekte besar misterius pada saat ini telah diperoleh oleh kelompok dari Liu Bei, Yan Shen, dan juga Lindong. Dan hal yang paling mengejutkan adalah kelompok Lindong yang orang-orang pikir bahwa kelompok ini adalah yang paling lemah. Tapi kelompok Lindong pada saat ini telah menguasai 2 warisan dari 4 sekte besar misterius. Dan berita yang paling menghebohkan adalah selama perebutan warisan ini, Lindong sendirian telah mengalahkan Tianzhen, Musou, dan juga Jiangshan. Yang sejatinya, mereka bertiga adalah penguasa wilayah barat laut. Setelah Lindong menunjukkan kekuatannya, dia pun segera mengambil 2 warisan dari 4 sekte besar misterius. Pada saat pertama kali berita tentang Lindong yang telah mengalahkan Tianzhen, Musou, dan juga Jiangshan yang merupakan 3 penguasa barat laut, banyak orang tidak percaya. Namun pada saat mereka semua melihat Tianzhen dan 2 orang lainnya keluar dari ruang harta karun kuno dengan raut wajah yang putus asa, banyak orang kemudian menghirup nafas dalam-dalam. Dan mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seseorang seperti Lindong yang berasal dari kerajaan tingkat rendah benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan seperti itu. Di mana pada saat ini, Lindong juga tidak segera keluar dari ruang harta karun kuno. Dan itu menandakan bahwa sebenarnya Lindong telah benar-benar mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Dan dia sedang menjalani warisan itu. Setelah banyak orang menyadari niat dari kerajaan super datang ke aula kuno adalah untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius, mereka pada saat ini menjadi penasaran seperti apa penampilan Lindong jika di kemudian hari dirinya muncul dan melihat orang-orang dari kerajaan super ini. Apakah Lindong masih akan mampu melakukan keajaiban-keajaiban untuk menghadapi lawan yang begitu menakutkan? Dan tiba-tiba saja, pada saat ini muncul aktivitas yang tidak biasa di ruang aula kuno ini. Setelah itu, kelompok dari Liu Bei dan juga Yan Shen benar-benar keluar dari ruang harta karun kuno. Pada saat mereka muncul, langsung menarik perhatian dari kerajaan super. Dan setelah itu, beberapa orang dari kerajaan super pun mengungkapkan diri mereka.
Namun saat mereka melihat Liu Bei dan juga Yan Zhen, mereka pun kelihatan terkejut dan tidak melakukan pertempuran besar seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Tatapan mata dari orang-orang kerajaan super itu pada kelompok Liu Bei, mereka pun tidak bisa biasa saja. Dan sesaat kemudian, orang-orang dari kerajaan super terlihat menyerah dan mereka kembali. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang sangat tercengang karena pertempuran besar yang mereka harapkan pada saat ini tidak terjadi. Namun juga banyak orang yang menyadari kenapa kerajaan super itu tidak berani menyerang Liu Bei dan juga Yan Zhen. Karena sejatinya Liu Bei dan juga Yan Zhen sendiri memiliki latar belakang yang cukup kuat di belakang mereka. Dan hal itulah yang membuat kerajaan super mempertimbangkan situasinya sedikit sebelum mereka memutuskan untuk melakukan penyerangan yang pada akhirnya menimbulkan konflik dengan faksi-faksi yang berdiri di belakang kelompok Yan Zhen dan juga Liu Bei itu. Lebih baik mereka tidak mendapatkan harta warisan ini daripada mereka harus menyinggung faksi kuat yang mendukung kelompok dari Liu Bei dan Yan Zhen. Beberapa orang pada saat ini terlihat kecewa karena tidak melihat pertunjukan yang besar. Namun mereka tahu, meskipun pada saat ini kelompok dari kerajaan super dan juga kelompok dari Liu Bei dan Yan Zhen tidak melakukan pertempuran, namun hal ini tidak berhenti sampai di situ. Karena kerajaan super masih memiliki orang yang pada saat ini menjadi incaran mereka. Dan orang itu adalah Lindong. Meskipun Liu Bei dan Yan Zhen memiliki latar belakang yang cukup kuat, tapi Lindong sejatinya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Dan oleh karena itu, tidak ada kerajaan super yang mendukung Lindong. Memikirkan hal ini saja, selama Lindong berani mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia harus dengan patuh menyerahkan warisan. Karena yang menyerang Lindong kali ini adalah kerajaan super. Di medan perang kuno, kerajaan super seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Meskipun orang itu sendiri telah banyak melakukan keajaiban, kekuatan dari orang-orang yang berasal dari kerajaan super sudah cukup mampu untuk menghilangkan keajaiban apapun. Dan pada saat ini, kerajaan super yang mengincar Lindong adalah kekaisaran Gan Besar. Ini adalah kerajaan super yang telah menduduki aula kuno. Setiap orang yang mendengar nama Gan Besar, hati mereka akan gemetaran dan ketakutan. Bahkan nama itu sendiri cukup menakutkan di seluruh medan perang kuno ini. Kekaisaran Gan Besar memiliki 3 raja dan juga 4 jenderal. Semua orang ini adalah individu terkenal yang berada di peringkat nirwana. Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan pada saat ini, 2 orang dari 4 jenderal dari Kekaisaran Gan Besar telah menunggu di aula kuno untuk kemunculan Lindong. Dan itu adalah Jenderal Api Su Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mu Huang. 2 individu hebat yang pernah mengguncang medan perang kuno. Mereka adalah jenius dan elit sejati di medan perang kuno ini. Pada saat ini banyak orang yang berada di aula kuno. Mereka semua harap-harap cemas mengantisipasi pertarungan yang akan segera meletus. Ini karena mereka semua ingin tahu apakah seorang Lindong yang notabene pemuda dari kerajaan peringkat rendah ini akan terus dapat menciptakan keajaiban di hadapan makhluk-makhluk hebat sejati dari kerajaan super. Mereka semua berpikir, apakah ini adalah akhir dari keajaiban Lindong, ataukah keajaiban Lindong yang akan menjadi semakin terang? Dan jawaban dari pertanyaan mereka semua kemungkinan akan segera terungkap. Sesaat kemudian, banyak orang pada saat ini mengangkat kepala mereka dan melihat pusaran spasial yang tiba-tiba muncul di langit. Mereka semua pun tertegun sejenak, karena setelah pusaran spasial perlahan terbentuk, pada saat ini sebuah riak energi yang liar dan keras menyebar darinya. Setelah itu, 2 sosok pemuda yang nampak akrab pun pada akhirnya muncul dari dalam pusaran itu. Mata dari banyak orang pun menjadi tajam ketika mereka melihat sosok yang menjadi pemimpinnya. Segera setelah itu, ada seseorang yang berteriak dengan sangat keras. Itu, Lindong telah muncul. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada akhirnya kemunculan Lindong ini akan menarik perhatian dari orang-orang kerajaan super? Karena selama ini
Mereka telah duduk di aula kuno hanya untuk menunggu kedatangan dari orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Jika hal itu benar, maka ini akan menjadi pertarungan yang besar antara Lindong dengan orang-orang dari kerajaan super. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 2. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berlokasi di aula emas yang besar. Bagian dalam aula besar ini ditutupi oleh kilau emas yang sangat cemerlang. Dan itu benar-benar membuat aula emas ini terlihat sangat agung dan megah. Dan pada saat ini ada beberapa sosok duduk di dalam aula besar itu. Sementara aura mereka membuat suasana di dalam aula menjadi sangat menakutkan. Dua sosok pada saat ini duduk di atas tahta di depan aula besar. Semua orang bisa samar-samar melihat riak yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh mereka berdua. Orang yang duduk di tahta sebelah kiri, dia adalah orang yang mengenakan pakaian merah tua. Rambutnya juga benar-benar merah menyala. Hal ini tampak seperti sekelompok api yang berkobar. Kemudian dua orang ini juga memegang manik-manik merah yang menyala dan berputar di tangannya. Wajahnya terlihat sangat santai, seperti orang yang sedang bermalas-malasan. Namun aura dari dalam tubuhnya bukanlah aura yang bisa diremehkan. Dan kali ini tidak ada seorang pun yang berani menegurnya. Sementara di samping orang itu, pada saat ini duduk pria yang kuat dengan tubuh yang sangat besar. Dan pria itu benar-benar tanpa ekspresi. Dirinya telah muncul seperti gunung Anastasia yang pada saat ini menimpa gunung Renata. Aura berat yang sangat sulit disembunyikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan kali ini pria bertubuh besar itu pun berkata, "Tianzhen, kami sudah menunggu di tempat ini selama hampir 2 bulan. Dan perang 100 kekaisaran akan segera dimulai. Kamu seharusnya tahu bahwa kita berdua tidak memiliki banyak waktu untuk disia-siakan di tempat ini." Mata pria bertubuh besar dan berpakaian abu-abu itu pada saat ini menatap sosok yang ada di tengah aula besar dengan sikap acuh tak acuh. Dan suaranya terdengar seperti raungan yang membuat seluruh aura ini menjadi bergetar. Yang ternyata pada saat ini di tengah-tengah aula ada seseorang yang berdiri dengan baju berwarna merah. Ya, itu adalah Tianzhen yang pernah diajar habis-habisan oleh Lindong. Tianzhen memanglah seorang penguasa barat laut. Namun di hadapan dua orang ini, dirinya tampak tidak memiliki kekuatan apapun. Sesaat kemudian, Tianzhen pun menjawab perkataan dari orang bertubuh besar. "Kakakmu Huang, Lindong pasti sudah mendapatkan berita tentang kedatangan kalian berdua. Dan kemungkinan pada saat ini dirinya bersembunyi. Namun jika kalian memilih untuk mundur saat ini juga, maka hal itu kemungkinan adalah bagian dari rencana Lindong. Selain itu, kami juga tidak akan menyia-nyiakan 2 bulan untuk menunggu." Tianzhen mengatakan hal itu sambil tersenyum. Dan dia benar-benar orang yang pandai menjilat dengan kata-katanya. Sesaat kemudian, Tianzhen pun lanjut mengatakan, "Kakakmu Huang, kakak Tianhuo, aku juga sadar jika kalian berdua memang perlu bersiap-siap untuk mengikuti perang 100 kekaisaran. Namun pada saat ini Lindong telah memperoleh 2 dari 4 warisan sekte besar misterius. Jika kalian berdua bisa menghabisi Lindong dan mendapatkan warisannya, maka pada saat itu juga kekuatan kalian akan meningkat dengan pesat. Dan kalian akan memiliki banyak kartu traf. Bahkan ketika menghadapi lawan yang kuat di perang 100 kekaisaran, mungkin akan mudah untuk kalian hadapi." Tianzhen ini benar-benar orang yang pandai berbicara. Dan dia sangat fasih dalam menjilat seseorang. Selain itu, Tianzhen juga sangat memahami dengan jelas dan menarik perhatian dari orang yang ada di depannya ini. Sehingga kata-kata provokasi dari Tianzhen pada saat ini benar-benar menarik perhatian dari 2 orang yang berasal dari kerajaan super. Tidak lama kemudian pemuda yang memegang manik-manik merah di tangannya. Pada saat ini, manik-manik itu pun berhenti berputar. Dirinya kemudian menatap Tianzhen sambil tersenyum, lalu berkata, "Tianzhen, kamu benar-benar orang yang pandai berbicara. Namun apa yang kau katakan kali ini, itu adalah benar.
karena kita sudah menunggu selama 2 bulan. Tidak masalah jika kita harus menunggu beberapa hari lagi. Dan kemudian, pria yang bertubuh besar, memakai baju abu-abu itu pun berkata, "Selain itu, aku juga sangat ingin melihat orang yang benar-benar bisa mengalahkan kalian sebagai 3 penguasa wilayah barat laut. Selama ini, aku telah mendengar banyak kuda hitam yang muncul dari berbagai tempat. Namun tidak banyak dari mereka yang bisa memenuhi harapan kami di dalam pertarungan." Kita jelaskan sedikit tentang kedua jenderal ini. Zhu Tianhuo, dia berasal dari kerajaan super dan memiliki latar belakang yang luar biasa hebat dan kuat. Meskipun ada beberapa individu yang telah beruntung di medan perang kuno ini telah menjadi seorang yang hebat dalam semalam saja setelah mereka mendapatkan harta karun kuno. Namun mereka itu seperti pemula di mata Zhu Tianhuo. Dan faktanya, Zhu Tianhuo sendiri sudah menghabisi banyak kuda hitam yang tiba-tiba muncul di medan perang kuno. Dan kini tiba-tiba saja Tianzhen pun berkata, "Kakak Tianhuo, Lindong ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika bukan karena berita itu akurat, maka aku tidak akan pernah percaya bahwa Lindong berasal dari kerajaan tingkat rendah. Dan itu adalah kekaisaran dinasti Yan." Mendengar ucapan itu, Zhu Tianhuo pun berkata, "Jika begitu, maka aku harus benar-benar bertemu dengan orang yang bernama Lindong ini." Setelah mengatakan hal itu, senyum yang dingin dan penuh dengan aura pembunuhan pun muncul di wajah dari Zhu Tianhuo. Tianzhen yang melihat senyum dingin ini, dirinya pun tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa sikap santai dari Zhu Tianhuo memiliki karakter yang tidak menentu. Selain itu, dia membenci orang-orang yang mengandalkan harta warisan untuk maju dengan cepat menuju ke arah puncak. Dan sampai hari ini, jumlah kuda hitam yang muncul di medan perang kuno ini yang telah dihabisi oleh Zhu Tianhuo benar-benar tidak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian Mu Huang pun mengangkat kepalanya ke langit, karena dia pada saat ini melihat sebuah riak spasial muncul di langit yang kosong. Sambil melihat hal itu, Mu Huang pun berkata, "Sepertinya mangsa kita telah muncul." Mendengar ucapan dari Mu Huang, Zhu Tianhuo merasa sedikit terkejut dan dia lalu menatap ke arah langit yang kosong itu. Sesaat kemudian, raut wajahnya menjadi sangat serius. Zhu Tianhuo kemudian berdiri dan dia pun berjalan keluar dari aula besar ini. Sambil berjalan, Zhu Tianhuo mengaktifkan kekuatan Yuan yang sangat perkasa dari tubuhnya seperti air yang banjir. Yang kemudian, hal itu diikuti oleh Mu Huang. Tianzhen yang melihat kejadian ini pun berkomentar, apakah pada akhirnya Lindong berani menunjukkan diri juga? Setelah berkata seperti itu, senyum yang licik pun muncul di wajah Tianzhen. Dia lalu berkata dalam hati, "Aku penasaran, apakah saat ini Lindong akan tetap arogan seperti pada saat itu ketika dirinya menghadapi situasi yang sangat berbahaya kali ini?" Sambil mengucapkan hal itu, di dalam hati Tianzhen benar-benar muncul sebuah kegembiraan karena dia membayangkan bahwa sepertinya Lindong akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Setelah itu, Tianzhen pun berjalan mengikuti Mu Huang dan juga Zhu Tianhuo. Karena kemunculan dari riak spasial ini, tiba-tiba seluruh aula kuno ini berubah menjadi sangat gempar. Dan banyak orang pun pada saat ini melihat ke arah langit. Sesaat kemudian, wajah mereka pun nampak dengan emosi. Dan hal itu dipenuhi dengan tatapan rasa ingin tahu, keserakahan, dan juga kesombongan. Hal ini dikarenakan mereka tahu siapa yang akan keluar dari riak spasial itu. Dan mereka juga sadar sesuatu apa yang akan dialami oleh orang yang baru muncul dari riak spasial. Banyak orang yang menunggu di aula kuno ini. Salah satu alasan utamanya adalah karena mereka menunggu kedatangan hari ini. Dan mereka ingin segera menyaksikan pertunjukan apa yang akan dialami oleh Lindong. Tidak lama kemudian pusaran spasial berputar perlahan. Dan setelah itu, 2 sosok pun muncul dari dalamnya. Pada saat kemunculan 2 sosok ini, seluruh aula menjadi seperti kuburan yang sunyi, sepi, dan juga ada tangisan dari mbak-mbak Kunti. Suasana aneh di dalam aula kuno ini menyebabkan kedua orang yang baru keluar dari riak spasial juga terlihat sangat terkejut karena orang yang keluar dari riak spasial itu adalah Lindong dan Xiaodiao. Yang pada saat ini Lindong pun merajut alisnya dan kemudian Xiaodiao yang ada di belakang Lindong, dia pun tampak tersenyum.
Tidak lama kemudian Xiaodo pun mengatakan, "Lindong, perkataanku benar bukan? Sepertinya kemanapun dirimu itu pergi, pasti akan selalu ada masalah yang menunggumu." Lindong pun pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Xiaodio. Dia pun hanya menundukkan kepalanya dan melihat ke arah lautan orang-orang di tempat ini. Sesaat kemudian, mata Lindong pun menajam dan dia mengatakan, "Sepertinya kita telah menjadi sasaran." Mendengar ucapan Lindong itu, Xiaodio pun menjawabnya, "Ya jelas kamu akan menjadi sasaran, karena dirimu dan juga Xiaoyan telah mengambil 2 tempat dari warisan 4 sekte besar misterius. Siapapun orangnya pasti akan iri dengan keuntungan seperti itu. Selain itu, kamu dan juga Xiaoyan tidak memiliki latar belakang seperti kelompok dari Liu Bai dan Yansen. Apakah orang-orang bodoh itu? Mereka tidak akan mencoba memeras ke semak yang lembut sepertimu." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun menanggapinya, "Ya, perkataanmu memang benar. Tapi kali ini aku tidak tahu makhluk hebat macam apa yang berani mencoba mencubitku yang dianggap kesemek yang lembut ini." Lindong mengucapkan kata-kata ini sambil melihat ke arah aula berwarna emas yang paling mencolok di seluruh kota kuno. Dan dia merasakan 2 aura yang sangat kuat di tempat itu. Aura semacam ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan praktisi nirwana level 3. Xiaodo yang pada saat ini juga merasakan aura itu. Dia lalu mengatakan, "Sepertinya orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Mereka benar-benar sangat kuat, dan aku pikir sepertinya mereka adalah anggota dari apa yang disebut dengan peringkat nirwana." Sambil mengucapkan hal ini, raut wajah Xiaodio nampak tidak ketakutan sedikit pun. Bahkan sepertinya dia sangat meremehkan kekuatan seperti ini. Meskipun pada dasarnya saat ini Xiaodio belum bisa memulihkan 1/10 dari kekuatan puncaknya, namun aura yang sangat dominan dari iblis Martin Langit sekali lagi mengalir keluar dari tulangnya. Dan meskipun Lindong melarang Xiaodio menggunakan kekuatan dari iblis Martin Langit, namun pada saat ini bukan tugas yang sulit bagi seorang Xiaodio jika dirinya harus berurusan dengan Jenderal Api dan juga Jenderal Gunung. Karena bagaimanapun juga, kekuatan Xiaodio jauh di atas mereka. Sesaat kemudian Lindong pun berkata, "Xiaodio, kita memang telah bertemu dengan beberapa makhluk yang hebat. Dan makhluk hebat semacam ini pasti sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk menuju ke peringkat nirwana. Jika aku bertemu dengan ahli seperti ini sebelum aku memasuki harta karun kuno, maka pada saat itu kemungkinan aku hanya akan bersembunyi. Namun saat ini aku ingin mencoba kekuatan baruku." Pada saat Lindong dan Xiaodio kini melihat kedatangan dari Jenderal Api dan juga Jenderal Gunung, tidak sedikit pun ketakutan muncul di raut wajah Lindong. Bahkan saat ini Lindong malah tersenyum. Ketika banyak orang melihat senyuman di wajah Lindong, orang-orang ini pun nampak menjadi bingung. Dan mereka kemudian saling berbincang satu sama lain. Apakah Lindong itu sudah gila? Kenapa dia ketawa ke TV seperti itu? Apakah dia tidak tahu bahaya macam apa yang akan mereka hadapi? Jika saat ini Lindong tahu kekuatan macam apa yang akan mereka temui, pasti ekspresi mereka tidak akan menunjukkan senyum seperti itu. Tidak lama kemudian terdengar suara seseorang mengatakan, "Haha, kamu masih bisa tertawa meskipun musuh besar mendekatimu. Keberanian kalian berdua sepertinya melebihi harapanku." Ketika suara ini muncul, banyak orang yang segera melihat ke arah langit. Dan kali ini, terlihatlah 2 sosok berjalan keluar dari dalam aula berwarna emas. Mereka pun pada saat ini melangkahkan 1 langkah saja. Dan seolah-olah mereka dapat menembus ruang yang kosong. Yang kemudian, mereka sudah sampai di hadapan dari Lindong. Keributan pun terjadi di dalam kota pada saat kedua orang ini muncul, karena reputasi mereka sangat dikenal oleh banyak orang di medan perang kuno. Lindong kemudian memperhatikan sosok-sosok yang berjalan melintasi udara ini. Dan orang yang berada di depan adalah seorang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna merah tua, rambutnya merah menyala, dan sangat menarik perhatian. Sementara itu, senyum selalu terlihat di wajahnya. Dan di belakang pemuda berbaju merah, pada saat ini terlihat sosok pemuda berbadan besar dengan aura yang dipenuhi dengan tekanan. Ya, 2 orang ini adalah Jenderal Api Zhu Tianhuo dan Jenderal Gunung Mu Huang. Zhu Tianhuo kemudian melihat ke arah Lindong. Dia pun tersenyum lalu memperkenalkan dirinya.
Aku berasal dari Kekaisaran Gan Besar, dan aku adalah Jenderal Api Su Tianhuo. Tidak lama kemudian, pemuda berbadan besar pun menimpali. Sementara aku adalah Jenderal Gunung Mu Huang. Suara pria yang berbadan besar kali ini terdengar seperti raungan yang sangat keras, dan hal itu ibarat sebuah guntur. Tidak lama kemudian Lindong pun juga memperkenalkan dirinya. Aku Lindong dari Kekaisaran Dinasti Yan. Namun pada saat ini, Lindong tidak terlihat ketakutan sama sekali dengan kedua jenderal itu. Sambil tersenyum ke arah Lindong, Su Tianhuo pun berkata, "Lindong, kami sudah lama menunggumu. Dan selama ini, kami selalu memperhatikan warisan dari 4 sekte besar misterius. Aku harap saudara Lindong bisa menyerahkan warisan itu pada kami, karena kami sangat membutuhkannya." Mendengar ucapan dari Su Tianhuo itu, Lindong pun melihat ke arah Xiaodiao dan dia tersenyum. Kemudian Xiaodiao pun berkata pada Lindong, "Sepertinya mereka bahkan lebih arogan dari diriku ini." Sesaat kemudian, Lindong kembali melihat ke arah Su Tianhuo dan dia pun menggelengkan kepalanya. Dan dengan nada yang sopan, Lindong pada saat ini berkata, "Dua jenderal dari Kekaisaran Gan Besar, jika pada saat ini kalian berdua berbalik badan dan pergi, maka aku tidak keberatan dengan sikap kalian. Dan aku juga tidak akan mempermasalahkan kata-kata yang terucap dari mulut kalian." Mendengar ucapan yang sangat berani dari seorang Lindong, Jenderal Api Su Tianhuo menggosok hidungnya. Dia pun tersenyum dan mengatakan, "Apa kau bilang? Coba katakan lagi." Sebelum Lindong menjawab perkataan dari Jenderal Api Su Tianhuo, pada saat ini terdengarlah suara yang sangat keras yang muncul dari arah belakang Lindong. Dan suara itu kali ini bergema, "Kakakku telah meminta kalian untuk pergi sekarang juga." Tidak lama kemudian, ruang di belakang Lindong pun pada saat ini muncul sebuah pusaran spasial. Ketika pusaran ini terbentuk, tiba-tiba saja aura yang sangat mengerikan dan juga ganas menyapu seluruh tempat ini. Dan seolah-olah area di dalam aula kuno ini menjadi berwarna merah darah. Suara yang rendah dan dalam itu tampaknya telah ditransmisikan dari tanah iblis yang dipancarkan dari dalam pusaran spasial. Dan suara itu juga dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah menjadi sangat ketakutan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa orang yang berbicara di belakang Lindong ini? Dan apakah ketika orang ini muncul, akan terjadi pertarungan hebat antara kelompok Lindong dan juga kelompok dua jenderal dari Kekaisaran Gan Besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 3. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut dengan kemunculan riak spasial yang berada di belakang Lindong. Ketika riak itu muncul, pada saat ini suhu di aula kuno menjadi sedingin es dan banyak orang terlihat sangat terkejut. Mereka kemudian melihat ke arah riak spasial yang tiba-tiba aura yang sangat ganas pun terpancar darinya. Bahkan mata dari Su Tianhuo dan juga Mu Huang pada saat ini juga membeku. Sementara ekspresi di wajah mereka juga terlihat ketakutan. Merasakan aura yang sangat mengerikan ini, Su Tianhuo dan juga Mu Huang kali ini mengatakan, aura ini, sepertinya orang ini tidak sama dengan kuda hitam pemula yang pernah kita temui sebelumnya. Dan dia tidak menjadi kuat dalam semalam saja dengan mengandalkan harta karun kuno. Setelah Su Tianhuo dan Mu Huang mengatakan hal itu, kali ini sosok yang sangat besar pun muncul dari pusaran spasial. Sosok itu pun berjalan secara perlahan dengan aura ganas yang terpancar dari tubuhnya. Tubuh orang ini benar-benar seperti raksasa dan banyak luka yang mencolok di seluruh tubuhnya ini. Sementara di punggungnya ada batang logam berwarna hitam pekat dan itu merupakan sebuah tongkat. Ketika semua orang melihat sosok ini, dia tampak seperti iblis dari zaman kuno yang pada saat ini sedang turun gunung. Bahkan tubuh dari Jenderal Gunung Mu Huang yang dianggap sudah besar, namun di hadapan sosok ini, tubuhnya masih terlihat kecil. Di sisi lain, Lindong juga sangat terkejut dan hatinya juga sangat gemetaran. Setelah itu, muncul senyum di wajah Lindong.
Dan kemudian Lindong pun berkata, Xiao Yan? Ya, memang benar. Sosok raksasa dengan banyak luka ini memanglah Xiao Yan, karena dia pada saat ini sudah keluar dari pelatihan di Aula Harimau Putih. Setelah 4 bulan mengalami pelatihan yang keras dan pahit, kini Xiao Yan benar-benar menjadi sosok yang sangat menakutkan. Aura yang sangat ganas dari tubuh Xiao Yan bahkan membuat Lindong menjadi merasa sedikit takut. Lindong kemudian bergumam dalam hati, pelatihan macam apa yang telah dialami oleh Xiao Yan? Kenapa tubuhnya jadi banyak luka seperti ini? Sesaat kemudian Xiao Yan pun menatap Lindong. Mata merahnya yang menyala pada saat ini langsung padam. Dan sambil tersenyum konyol, Xiao Yan pun berkata, "Halo kakak Lindong." Senyum konyol dari Xiao Yan itu membuat semua orang merasa heran. Kenapa tiba-tiba orang yang sangat ganas dengan aura yang mengerikan itu kali ini menunjukkan wajah konyolnya pada saat di hadapan Lindong. Sesaat kemudian, Xiao Dio pun menyilangkan tangan di dadanya dan dia menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sambil tersenyum, Xiao Dio pun mengatakan, "Hehe, harimau bodoh. Sepertinya dirimu juga sudah mendapatkan manfaat dari ruang warisan itu." Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan pun melihat ke arah Xiao Dio dan mengatakan, kakak kedua ya. Rupanya kamu telah berhasil mendapatkan tubuh fisik sekarang." Meskipun pada saat ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh fisik dari Xiao Dio, namun Xiao Yan masih bisa merasakan aroma yang familiar yang dipancarkan dari tubuh Xiao Dio. Dan hal ini bisa ditangkap oleh indera tajam milik Xiao Yan. Mendapat pertanyaan dari Xiao Yan seperti itu, Xiao Dio pun hanya mengangguk dengan malas. Dan tiba-tiba saja raut wajah dari Xiao Dio berubah karena dia pada saat ini menyadari sesuatu. Dan sambil marah-marah, Xiao Dio pun berkata, harimau bodoh, apa katamu? Kau memanggilku kakak kedua? Ini benar-benar tidak masuk akal. Panggil aku sekarang kakak pertama, karena aku telah hidup lebih lama daripada kalian berdua." Xiao Yan pun hanya tersenyum mendengar ocehan dari Xiao Dio, dan dia pada saat ini menggaruk-garuk kepalanya. Sesaat kemudian, Xiao Yan pun berkata, "Kakak Lindong mengatakan bahwa aku harus memanggilmu kakak kedua. Dan sampai kapanpun, kamu akan tetap menjadi kakak kedua." Mendengar ucapan dari Xiao Yan itu, wajah tampan dari Xiao Dio seketika berubah merah seperti hati babi. Dan tiba-tiba saja ada sebuah suara yang berkata, "Bukankah hal itu terlalu lucu untuk menampilkan pertunjukan seperti itu di tempat ini?" Di mana suara itu adalah perkataan dari Zhu Tianhuo yang melihat tingkah konyol antara Xiao Dio dan juga Xiao Yan. Sesaat kemudian, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun mengatakan, "Lindong, kamu dan orang-orangmu adalah orang pertama yang berani memerintahkan kekaisaran Gan besarku untuk segera pergi dari tempat ini. Jika itu kemauan kalian, maka lebih baik kita bertarung saja." Mendengar ucapan dari Zhu Tianhuo, pada saat ini raut wajah dari Xiao Yan kembali menjadi garang dan dia tidak mengatakan hal apapun lagi. Setelah itu, sebuah serangan pun pada saat ini diluncurkan oleh Xiao Yan dan segera merobek udara melesat ke arah Zhu Tianhuo. Di saat yang sama, aura yang sangat sengit pun meledak dari dalam tubuh Xiao Yan. Melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Zhu Tianhuo menjadi sangat gelap. Jelas mereka sadar bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seseorang yang berani bertindak arogan di depan mereka. Melihat serangan dari Xiao Yan itu, Zhu Tianhuo kemudian menghirup udara dalam-dalam. Senyum kemudian muncul di wajahnya, dan dari senyuman itu mengandung niat membunuh yang sangat padat. Karena pada saat ini kelompok dari Lindong benar-benar sudah membuat marah salah satu jenderal dari kekaisaran Gan besar. Jenderal Gunung Mohuang yang sejak tadi diam saja ketika dia melihat serangan dari Xiao Yan, tiba-tiba saja Mohuang berkata, "Kalian sudah lancang. Kami adalah anggota dari kekaisaran Gan besar." Hal ini diucapkan oleh Jenderal Gunung Mohuang. Mereka bermaksud untuk menakut-nakuti Lindong. Namun nyatanya, pada saat mendengar kata-kata itu, Lindong malah tersenyum dan dia mengatakan, "Aku sudah tahu. Walaupun kalian berasal dari kekaisaran Gan besar, tapi kata-kata Gan besar itu tidak akan bisa membuat kami untuk menyerahkan warisan yang telah kami peroleh secara susah payah. Karena aku tidak peduli kalian dari kerajaan super yang mana. Meskipun pada saat ini yang muncul adalah sekte super sekalipun, kami juga tidak akan pernah menyerahkan warisan ini. Dan kami
akan menerkam serta menggigit siapapun yang berani mencoba mengusik tiga bersaudara ini. Dalam sekejap, suasana di aula kuno ini menjadi sangat sunyi setelah Lindong mengatakan hal itu. Dan orang-orang yang mendengar serta melihat Lindong pada saat ini, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong akan seberani itu menyinggung kerajaan super. Sementara Tianzhen saat ini tersenyum dan mengatakan, benar-benar keras kepala. Di dalam hati Tianzhen pun merasa senang karena hal ini adalah hal yang sangat dia nanti-nantikan, supaya Lindong menyinggung kerajaan super itu. Mendengar ucapan yang tidak ada takutnya dari seorang Lindong, Su Tianhuo pada saat ini terlihat sangat marah dan dia mengatakan, Lindong, kamu sudah melewati batas dan kamu akan menyesali semua perkataanmu. Setelah mengatakan hal itu, Jenderal Api Su Tianhuo pun dia tersenyum dingin pada Lindong, dan sesaat kemudian Jenderal Gunung Mo Huang juga tersenyum. Di dalam senyuman ini mengandung seperti beberapa ejekan. Dan tiba-tiba saja tangan besar dari Jenderal Gunung Mo Huang kali ini mengepal dengan erat, dan sebuah aura yang sangat agung pun tersapu dari dalam tubuhnya seperti sebuah badai. Ketika melihat aura yang sangat mengerikan itu, tiba-tiba pada saat ini Xiaoyan berjalan maju ke depan Lindong. Dan bayangan dari Xiaoyan terlihat sangat besar, seperti dirinya akan segera melahap Jenderal Gunung Mo Huang. Kilatan yang sangat ganas pun terpancar dari mata Xiaoyan, dan tidak lama kemudian Xiaoyan pun melemparkan tongkatnya yang langsung mengarah pada Jenderal Gunung Mo Huang. Melihat hal ini, mata dari Jenderal Gunung pun menjadi sangat dingin, namun dia tidak berniat untuk mundur dan malah melompat maju dengan cahaya emas terang yang sudah terpancar dari tubuhnya. Yang kali ini, Jenderal Gunung Mo Huang langsung berbenturan dengan tongkat hitam milik Xiaoyan. Suara keras pun terdengar dari benturan mereka berdua, di mana pada saat ini riak energi yang sangat menakutkan muncul akibat benturan tersebut. Sementara udara di sekitarnya mengeluarkan suara dengungannya menusuk telinga dan menimbulkan tekanan yang sangat mengerikan. Akibat dari benturan tubuh Jenderal Gunung Mo Huang dengan tongkat hitam milik Xiaoyan, pada saat ini tubuh mereka berdua pun bergetar dengan hebat. Dan setelah itu, Jenderal Mo Huang maupun Xiaoyan sendiri sama-sama bergerak mundur satu langkah. Semua orang yang melihat hal ini pun mereka sangat terkejut, karena sebagian besar orang telah mendengar kekuatan dari Jenderal Gunung Mo Huang. Dikabarkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Selain itu, dia adalah orang yang kuat yang telah maju ke peringkat nirwana. Awalnya semua orang berpikir bahwa hasil dari pertarungan ini pasti tidak akan seimbang. Namun mereka tidak menyangka bahwa kelompok Lindong telah menjadi kelompok yang benar-benar menakutkan. Setelah tubuh dari Xiaoyan bergeser mundur, tiba-tiba saja mata dari Xiaoyan pada saat ini memancarkan warna merah darah, dan raut wajah Xiaoyan pun seketika berubah menjadi seseorang yang haus pertempuran dan juga haus darah. Setelah menampilkan ekspresi yang sangat menakutkan, kaki Xiaoyan pun menginjak langit, dan dia benar-benar berubah menjadi cahaya merah darah yang segera melesat ke depan. Tongkat hitam legam yang ada di tangan Xiaoyan pada saat ini memberikan pukulan yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga menimbulkan serangan seperti badai yang sangat mengejutkan dan segera menutupi Jenderal Gunung Mo Huang. Melihat hal ini, ekspresi dari Jenderal Api Su Tianhuo berubah menjadi sangat dingin karena dirinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan mengabaikan dirinya dan langsung memilih bertarung melawan Jenderal Gunung Mo Huang. Sesaat kemudian, Jenderal Api Su Tianhuo mengepalkan tangannya, dan tombak api merah yang terang kali ini muncul dari tangan itu. Setelah tombak itu pun muncul dengan cepat, Jenderal Api Su Tianhuo melemparkan tombaknya yang pada saat ini mengarah pada tenggorokan Xiaoyan. Namun sebelum serangan tombak itu mengenai Xiaoyan, tiba-tiba saja kini muncul cahaya berwarna biru yang langsung menghantam tombak milik Jenderal Api Su Tianhuo. Setelah serangan tombak yang menghilang, kini ada suara mengatakan, izinkan aku yang menjadi lawanmu, dan tidak seharusnya kamu ikut campur dalam pertarungan mereka. Yang ternyata orang yang mengatakan hal itu adalah Lindong, yang pada saat ini sudah memegang tombak tulang buaya surgawi. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Jenderal Api Su Tianhuo pun tersenyum dan dia berkata, apakah kamu sangat yakin jika kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku? Lindong pun pada saat ini tersenyum, dan dia pun mengangkat tombak tulang buaya surgawi di tangannya.
kemudian mengarahkan jari pada Jenderal Api Zhu Tianhuo yang pada saat ini melayang di udara. Sesaat kemudian, Lindong pun mengatakan, "Jenderal Api Zhu Tianhuo, kamu adalah orang yang pada saat ini berada di peringkat Nirwana. Apakah aku memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat Nirwana jika aku bisa mengalahkan dirimu?" Mendengar ucapan Lindong itu, kemarahan di wajah Jenderal Api Zhu Tianhuo menjadi semakin padat dan dia tidak terlihat santai seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, riak yang sangat menakutkan pun perlahan menyebar dari tubuh sang jenderal dan suara yang menyeramkan bergema di aula kuno ini karena sekarang Jenderal Api Zhu Tianhuo telah benar-benar emosi dan dia berkata, "Lindong, kamu terlalu banyak bermimpi karena orang mati tidak akan memiliki kualifikasi apapun." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Jenderal Api Zhu Tianhuo membuat hati semua orang pada saat ini terguncang karena mereka merasakan niat membunuh yang sangat luar biasa dan orang-orang ini tahu bahwa Jenderal Api Zhu Tianhuo pasti tidak akan melepaskan Lindong dengan mudah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan antara pertempuran kelompok Lindong dengan kelompok Jenderal Zhu Tianhuo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 8 episode 4. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara pertempuran yang sangat sengit pada saat itu terjadi di aula kuno dan kekuatan Yuan yang sangat tangguh segera melonjak keluar dari tubuh Jenderal Api Zhu Tianhuo. Bahkan gelombang energi yang keluar ini terasa jauh lebih kuat, melebihi kekuatan seorang praktisi Nirwana ketiga biasa. Ketika merasakan aura yang sangat mengerikan ini, wajah dari Lindong menjadi sangat serius. Sesaat kemudian Lindong pun berkata dalam hati, "Jenderal Api Zhu Tianhuo, meskipun dia terlihat seperti orang yang sangat arogan, namun aku tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang berhak menjadi orang yang arogan, mengingat kekuatannya sangat menakutkan seperti ini. Kekuatan dari Jenderal Api Zhu Tianhuo memang melampaui para kuda hitam yang menjadi kuat dalam semalam saja setelah mereka menemukan harta karun kuno. Namun kekuatan Lindong juga tidak bisa dianggap remeh. Sejatinya, kekuatan Lindong tidak diperoleh dalam waktu semalam hanya dengan bantuan harta karun kuno. Karena pada saat Lindong memasuki medan perang kuno ini, kekuatannya baru berada di tahap manifestasi. Dan dia pun telah bekerja dengan sangat keras. Dia juga mengalami banyak pertempuran yang berdarah dan juga pelatihan yang sangat pahit. Sehingga Lindong bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini. Oleh karena itu, jika Jenderal Api Zhu Tianhuo memperlakukan Lindong seperti kuda hitam yang telah dia temui, hal ini benar-benar sebuah kesalahan yang besar karena hasilnya akan sangat melebihi dari ekspektasi Jenderal Api Zhu Tianhuo. Ketika melihat Jenderal Api sudah marah dan mengeluarkan energi yang sangat besar di tubuhnya, sesaat kemudian Lindong menoleh pada Xiao Diao dan dia berkata, "Xiao Diao, serahkan dia padaku dan kamu tidak perlu melakukan apapun." Sejatinya hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia takut jika Xiao Diao tidak sengaja mengungkapkan identitasnya. Dan lebih baik Lindong yang mengalami pertempuran daripada Xiao Diao nantinya harus ketahuan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiao Diao pun melambaikan tangannya dan dia berkata, "Baiklah kalau begitu, silakan kamu lawan orang itu. Karena aku sebenarnya juga sangat malas melawan dirinya. Dia bukan lawanku, Cok." Sesaat kemudian Lindong menatap tajam ke arah Jenderal Api Zhu Tianhuo. Dan di sisi lain, sang jenderal sendiri pada saat ini terlihat sangat marah ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan dari mulut Xiao Diao. Yang kemudian Jenderal Api pun mengatakan, "Aku benar-benar tidak menduga bahwa kalian berani meremehkanku seperti ini. Aku harap setelah pertarungan ini, kalian masih mampu mengucapkan kata-kata itu." Dan dengan segera, Jenderal Api pun meraung dengan keras. Kekuatan Yuan tanpa batas pada saat ini menyebar dari dalam tubuhnya seperti sebuah gelombang pasang Sumarni. Dia perlahan mengangkat tombak merah di tangannya dan kemudian mengarahkan ujung tombak itu pada Lindong.
yang kemudian dengan sangat cepat tubuh dari Jenderal Api Su Tianhuo pada saat ini melesat ke arah Lindong dengan ujung tombak yang tajam. Jenderal Api Su Tianhuo benar-benar menyasar titik-titik vital di tubuh Lindong yang pada akhirnya ding ding ding. Serangan dari tombak yang dilakukan oleh Jenderal Api Su Tianhuo pada saat ini ditangkis dengan cepat oleh Lindong menggunakan tombak tulang buaya surgawi. Banyak percikan api pun keluar dari benturan tombak itu, yang kemudian hembusan angin yang sangat kencang juga menyapu dari titik kontak mereka. Setelah Lindong berhasil menggagalkan serangan tombak yang dilakukan oleh Jenderal Api Su Tianhuo, pada saat ini Lindong kemudian melesat maju dan dia pun mengarahkan tombak tulang buaya surgawi menggunakan kekuatan mental untuk segera menusuk jantung dari Jenderal Api Su Tianhuo. Namun sang jenderal sendiri juga bukan orang yang bisa diremehkan. Dia pun segera mengaktifkan perisai yang langsung memblokir serangan tombak tulang buaya surgawi. Sambil menahan serangan ini, di dalam hati Jenderal Api Su Tianhuo berkata, serangan Lindong benar-benar sangat kejam. Yang pada akhirnya, Jenderal Api pada saat ini berhasil mementalkan serangan tombak tulang buaya. Setelah serangan dari tombak tulang buaya surgawi Lindong dihentikan, pada saat ini Lindong tidak tinggal diam dan dia pun langsung melesat maju untuk melakukan pertarungan selanjutnya dengan Jenderal Api Su Tianhuo, yang pada akhirnya mereka berdua pun bertarung dengan sengit menggunakan tombak masing-masing. Dari pertarungan mereka terlihat seperti sebuah bayangan tombak yang menari-nari di seluruh langit, dan orang-orang yang melihatnya benar-benar sangat terkejut karena ternyata Lindong mampu mengimbangi kekuatan dari Jenderal Su Tianhuo. Orang-orang pun pada saat ini berbicara satu sama lain. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan dalam menghadapi serangannya begitu kuat dari Jenderal Su Tianhuo, tombak tulang buaya yang ada di tangan Lindong mampu sepenuhnya memblokir serangan dari sang jenderal yang terlihat sangat sempurna. Yang pada akhirnya, semua penonton pada saat ini paham bahwa kemampuan Lindong telah meningkat begitu banyak jika dibandingkan dari pertama kali dirinya melangkahkan kaki di medan perang kuno ini. Sementara itu, di sisi lain pada saat ini Xiaoyan sedang bertarung dengan sengit melawan Jenderal Gunung Mohuang, dan keduanya pada saat ini telah melakukan pertempuran dengan menggunakan tinjuan mereka masing-masing. Di dalam pertempuran ini tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang telah diselimuti oleh cahaya keemasan yang sangat cemerlang. Jelas hal ini menandakan bahwa tubuh emas nirwana yang dipakai oleh Jenderal Gunung Mohuang telah diaktifkan hingga batas maksimalnya. Dan di sisi lain, tubuh dari Xiaoyan pada saat ini tertutup oleh armor berwarna merah darah yang bersinar dengan terang, dan aura jahat yang sangat intens menyebar dari armor tersebut. Yang tampaknya aura milik Xiaoyan ini memiliki efek penekanan pada Jenderal Mohuang. Meskipun Jenderal Gunung Mohuang itu terkenal sebagai orang yang kuat dengan tubuh fisik yang besar dan juga keras, namun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan yang sejatinya dia merupakan evolusi dari binatang iblis. Meskipun Jenderal Gunung Mohuang telah melatih kekuatan fisiknya hingga dia bisa mendapatkan kekuatan seperti saat ini, tapi jika dibandingkan dengan tubuh fisik dari Xiaoyan, hal itu bukanlah sebuah perbandingan yang seimbang. Dan tiba-tiba saja sebuah suara boom pada saat ini terdengar dan menusuk telinga, yang ternyata suara itu dikeluarkan dari tongkat hitam milik Xiaoyan yang pada saat ini merobek udara dan langsung menghantam bahu dari Jenderal Gunung Mohuang. Serangan ini membuat sang jenderal menjadi berdebar. Bahkan akibat serangan tongkat dari Xiaoyan, tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang pada saat ini terlempar ke belakang hanya dengan satu serangan saja. Dan sesaat kemudian, cahaya keemasan di tubuh Jenderal Gunung Mohuang pada saat ini telah meredup. Pada saat Xiaoyan berhasil membuat Jenderal Gunung terlempar, semua orang yang melihat hal itu segera menarik nafas mereka dalam-dalam, dan mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan dapat melukai Jenderal Gunung sampai seperti itu. Di depan aula emas pada saat ini ekspresi wajah dari Tianzhen seketika berubah ketika melihat pemandangan ini, dan di dalam hati Tianzhen pun berkata, tampaknya warisan dari 4 sekte besar misterius telah benar-benar menguntungkan kelompok dari Lindong. Jika tidak, maka mereka pasti tidak akan bisa mencapai prestasi seperti saat ini. Saat Tianzhen memikirkan banyak hal ini, ekspresinya berubah menjadi sangat kesal dan marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan warisan itu. Namun pada akhirnya, Tianzhen malah kalah dari serangan Lindong. Dan kini,
Tianzhen pun berkata dengan lirih, "Lindong, kalian jabingan. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian akan dengan mudah berurusan dengan 4 jenderal dari Kekaisaran Gan Besar? Aku khawatir hal ini masih terlalu dini jika kamu merasa senang dalam hati." Dan tiba-tiba saja pada saat ini terdengarlah suara swos, yang ternyata itu adalah tombak tulang buaya surgawi yang pada saat ini memecah udara. Dan dengan cepat, tombak tulang buaya surgawi mengenai telinga dari Jenderal Api Zhu Tianhuo. Melihat tombaknya telah melesat dengan cepat, Lindong yang tidak ingin tinggal diam pun juga segera melesat. Dan dia pada saat ini telah berada di hadapan dari Jenderal Api Zhu Tianhuo. Telapak tangan dari Lindong pun kini bertabrakan dengan ganas melawan telapak tangan dari Jenderal Zhu Tianhuo. Yang pada akhirnya, dari benturan telapak tangan itu membuat keduanya pada saat itu terdorong ke belakang. Mengetahui fakta bahwa pada saat ini Lindong bisa bertarung seimbang dengannya, membuat Jenderal Api Zhu Tianhuo merasa geram. Dan dia kemudian mengatakan, "Lindong, ternyata dirimu cukup memiliki kemampuan. Dan kamu memang berbeda dari kuda hitam yang pernah aku temui selama ini." Dan sesaat kemudian, Lindong yang pada saat ini berdiri tegak dengan tombak tulang buaya yang telah dia tancapkan ke tanah, serta kekuatan Yuan yang besar di tubuhnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Lindong tidak kalah dari kekuatan Jenderal Zhu Tianhuo sama sekali. Setelah itu, Lindong pun berkata, "Jenderal Api Zhu Tianhuo, sepertinya rekanmu bukan tandingan saudaraku." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, sang jenderal pun menjawabnya, "Lindong, sepertinya ini terlalu dini jika kamu membuat kesimpulan seperti itu." Setelah mengatakan hal itu, ekspresi wajah dari Zhu Tianhuo menjadi sangat tegang. Dan dengan cepat dirinya pun membentuk sebuah segel di tangan. Yang tiba-tiba saja, sebuah kekuatan Yuan yang sangat besar segera meledak dari dalam tubuh Jenderal Zhu Tianhuo. Sambil membentuk segel itu, sang jenderal mengatakan, "Aku berbeda dari mereka yang mirip denganmu, yang bisanya hanya mengandalkan warisan saja. Fondasi dari kerajaan super bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang sepertimu yang berasal dari kerajaan peringkat rendah." Pada saat Jenderal Zhu Tianhuo ingin segera melakukan tindakan, tiba-tiba saja suara ledakan yang keras pun terdengar. Yang ternyata suara itu muncul dari pertempuran antara Jenderal Gunung Mohuang dengan Xiaoyan, di mana pada saat ini tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang sudah tampak membesar dan gelombang energi Yuan yang ada di tubuhnya terlihat menjadi semakin kuat dan menyapu seluruh area ini. Mata dari Lindong pun tiba-tiba menajam saat dirinya melihat peningkatan fluktuasi energi yang tiba-tiba dari tubuh Jenderal Api Zhu Tianhuo dan juga tubuh Jenderal Gunung Mohuang. Dan dengan lembut, Lindong pun berkata, "Akhirnya kalian berdua mengungkapkan kekuatan sejati kalian." Sesaat kemudian segel di tangan Jenderal Api Zhu Tianhuo pun sudah selesai. Dan kekuatan Yuan di tubuhnya pada saat ini berubah menjadi merah yang cerah. Dan hal ini jika dilihat dari jauh tampak seperti lautan api yang membakar cakrawala. Sesaat kemudian, tubuh dari Jenderal Api Zhu Tianhuo juga berubah menjadi berwarna merah yang terang. Bahkan rambutnya pada saat ini juga telah terlihat seperti api yang berkobar. Orang-orang yang melihat penampakan ini menjadi sangat ketakutan karena mereka merasakan kengerian yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh Jenderal Api dan juga Jenderal Gunung. Hal ini mereka lakukan karena Jenderal Api dan Jenderal Gunung tidak ingin berlama-lama lagi dalam menghadapi pertarungan dengan Lindong. Sesaat kemudian, Jenderal Api pun berkata, "Lindong, fakta bahwa kalian berdua telah mampu mendorong kami hingga tahap seperti ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan." Setelah mengatakan hal itu, lautan api semakin meluas dan suara menggelegar pada saat ini muncul dari dalam tubuh Jenderal Api Zhu Tianhuo. Karena sekarang dengan munculnya sosok yang berapi-api ini, suhu di dalam aula kuno menjadi sangat panas. Hal ini juga menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya segera mendidih dalam sekejap saja. Di sisi lain, tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang juga tumbuh besar menjadi puluhan kaki, dan warna kulitnya dengan cepat berubah menjadi warna coklat tanah yang bahkan terlihat retakan, dan juga pola urat di kulitnya tersebut yang pada saat ini memberikan perasaan yang berat seperti sebuah gunung Anastasia. Tatapan mata dari orang-orang yang berada di seluruh kota kuno
pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan juga kengerian. Karena seni bela diri seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimimpikan oleh banyak orang. Dan seperti yang diharapkan, ini benar-benar sesuatu yang mengerikan dari sebuah kerajaan super. Pada saat ini di bola mata Lindong tercermin sebuah lautan api. Namun dalam melihat lautan api ini, Lindong tidak mengungkapkan rasa takutnya sedikit pun. Sang Jenderal Api Zhu Tianhuo yang sudah berubah. Pada saat ini dia berkata pada Lindong, Lindong, selanjutnya kami akan membiarkan kalian berdua menyaksikan seni bela diri jiwa dari Kekaisaran Gan Besar. Dan kalian tidak akan menyesal jika kalian mati karena seni bela diri ini. Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini api yang berada di tubuh Jenderal Zhu Tianhuo segera membentuk sebuah sosok tertentu. Dan ketika sosok itu keluar, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun berkata, jiwa api iblis, bakar semua yang ada di bawah langit. Sementara Jenderal Mu Huang, dirinya juga mengatakan, tubuh gunung barbar, himpitan sebuah gunung. Ketika dua jenderal mengucapkan kata-kata itu, gelombang energi yang sangat mengerikan menyapu langit seperti badai. Dan detik kemudian, lautan api segera menghilang ketika sosok tinggi dan besar puluhan kaki benar-benar muncul di hadapan mata semua orang. Di sisi lain, tubuh dari Jenderal Gunung pun berhenti mengembang. Dan pada saat ini, jejak pembuluh darah berbentuk aneh mulai memanjang dari seluruh kulitnya. Sang Jenderal Gunung yang sudah menjadi raksasa, dia pun menundukkan kepala dan melihat Xiaoyan. Dan setelah itu, dia mengatakan pertarungan ini sudah berakhir. Setelah kata-kata itu muncul dari raksasa api dan juga raksasa gunung, pada saat ini sebuah badai yang mengerikan disertai dengan kekuatan penghancur segera menyelimuti Lindong dan juga Xiaoyan. Dan kekuatan seni bela diri ini benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan dan tidak bisa diremehkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong dan juga Xiaoyan mampu menghadapi serangan dari raksasa api dan juga raksasa gunung? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 5. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan sebuah penampakan badai energi yang sangat besar yang pada saat ini membentang di seluruh langit. Dan dua tinju yang besar membawa angin yang ganas dan liar. Sesaat kemudian dua tinju itu pun berubah menjadi bayangan yang menyelimuti Lindong dan juga Xiaoyan. Dan setiap udara yang dilewati oleh dua tinju itu kali ini secara spontan meledak dengan keras. Bahkan gedung-gedung di kota kuno ini juga langsung hancur akibat tekanan aura dari dua tinju tersebut. Orang-orang yang melihat hal ini pun kemudian mengatakan, itu adalah tinjuan yang mengerikan. Satu pukulannya saja bisa mencapai tingkat kekuatan yang seperti ini. Dan kini mata dari Lindong pun menajam. Kemudian Lindong berkata dengan lirih, ternyata seni bela diri jiwa ya. Sebuah tinju api raksasa pada saat ini melesat cepat ke arah Lindong. Dan tinju tersebut membawa aura panas yang tidak tertandingi. Bahkan Lindong pada saat ini merasakan aura pembunuh yang dibawa oleh tinju api tersebut. Lindong pun merasa bahwa Jenderal Zhu Tianhuo tidak berencana untuk memberikan belas kasihan padanya. Dalam melihat tinju api raksasa ini, Lindong tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Dia malah tersenyum dan berkata, tinju ini memang cukup kuat. Namun hal itu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini sebuah cahaya hijau yang terang tiba-tiba muncul dari tubuh Lindong. Sesaat kemudian, cahaya hijau pada saat ini membesar dengan sangat cepat. Yang pada akhirnya, cahaya hijau itu pun berbenturan dengan tinju api raksasa. Tabrakan dari tinju api dan juga cahaya hijau pada saat ini menimbulkan sebuah ledakan yang sangat keras, yang bahkan para penonton yang melihatnya pun pada saat ini menutup mata mereka karena mereka merasa silau dan juga waspada dengan gelombang energi dari tabrakan kedua kekuatan itu. Di sisi lain pada saat ini sebuah ledakan juga terdengar, yang ternyata itu adalah tangan raksasa dari Jenderal Gunung Mo Huang yang tiba-tiba muncul dari tubuh Lindong. Dan pada saat ini tinju api raksasa pada saat ini melesat cepat ke arah Lindong. Dan kini mata dari Lindong pun menajam. Kemudian Lindong berkata dengan lirih, ternyata seni bela diri jiwa ya. Sebuah tinju api raksasa pada saat ini melesat cepat ke arah Lindong. Dan pada saat ini sebuah ledakan juga terdengar, yang ternyata itu adalah tangan raksasa dari Jenderal Gunung Mo Huang
yang pada saat ini menghantam tubuh Xiaoyan. Dan suara ledakan dari hantaman itu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan banyak orang berpikir jika tinju api dan juga tinju gunung itu mengenai seorang nirwana level 3 biasa, mungkin mereka akan langsung mengalami cedera yang cukup serius. Dan tiba-tiba saja pada saat ini banyak orang yang cukup tercengang. Karena meskipun mereka mendengarkan suara ledakan yang sangat keras, namun tidak ada satupun orang yang terpental akibat ledakan tersebut. Entah itu Lindong ataupun Xiaoyan. Adegan tidak ada satupun yang terlempar ini membuat semua orang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang aneh. Karena mereka merasa tinju api dan juga tinju gunung merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun nyatanya, kekuatan itu ketika mengenai tubuh dari Lindong dan juga Xiaoyan, mereka seperti sebuah batu yang tenggelam dalam lautan. Sesaat kemudian, sebuah api perlahan naik di sekitar jantung api raksasa yang ada di langit. Dan samar-samar, sosok dari Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini terlihat sedang bersembunyi di dalam jantung api itu. Raut wajah dari Jenderal Api Zhu Tianhuo sekarang terlihat lebih muram saat dirinya melihat sebuah cahaya hijau yang menyebar. Karena sekarang Jenderal Api Zhu Tianhuo menyadari bahwa tinjuan dari api raksasanya tidak bisa memberikan dampak apapun pada Lindong. Dan ini benar-benar di luar ekspektasinya. Seluruh area di kota kuno pada saat ini menjadi sangat sunyi. Yang kemudian muncullah cahaya hijau terang yang secara bertahap menyebar dan menunjukkan beberapa aktivitas. Orang-orang pun pada saat ini bisa melihat bahwa cahaya hijau itu adalah Lindong. Pada saat ini posisi Lindong sendiri sedang mengulurkan tangan kanannya dan menghalangi tinju api raksasa dari Jenderal Zhu Tianhuo. Orang-orang yang melihatnya merasa bahwa tangan milik Lindong tampaknya lemah. Namun di dalam tangan itu sendiri memiliki kekuatan yang bisa menyebabkan tinju api raksasa bahkan pada saat ini tidak bisa maju 1 inci pun. Yang padahal tinju dari Jenderal Api Zhu Tianhuo yang menggelegar tadi cukup mampu untuk melukai seorang nirwana ketiga. Namun faktanya, tinjuan yang sangat mengerikan itu saat ini bisa diblokir oleh Lindong hanya menggunakan 1 tangan saja. Adegan ini menyebabkan banyak orang sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lindong bisa dengan mudah menghadapi seni bela diri jiwa milik Jenderal Api Zhu Tianhuo. Saat keterkejutan semua orang pada Lindong belum menghilang, tiba-tiba saja mereka diperlihatkan dengan penampakan yang lebih mengejutkan, di mana pada saat ini Xiaoyan yang tubuhnya terbungkus oleh cahaya merah darah, dia terlihat sedang memeluk tangan batu raksasa dan seolah-olah Xiaoyan akan melempar tangan batu itu, di mana tangan batu raksasa itu sendiri adalah perubahan wujud dari Jenderal Gunung Mohuang. Sang jenderal yang sadar bahwa Xiaoyan akan melakukan serangan balasan, dia pun pada saat ini kemudian berteriak, "Xiaoyan, kamu cari mati ya?" Namun teriakan dari Jenderal Gunung Mohuang itu tidak mampu memberikan rasa takut sedikit pun pada Xiaoyan. Yang bahkan pada saat ini Xiaoyan mengaum dengan keras dan cahaya darah di tubuhnya segera melonjak dengan sangat cepat. Kemudian raungan harimau yang sangat rendah dan dalam terpancar dari mulut Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun melangkah maju dan cahaya merah darah pun merembes di atas tinjunya. Hal itu segera membuat kontak langsung dengan kepalan tangan batu raksasa tanpa menyusut sedikit pun. Dan tiba-tiba saja kali ini terdengar suara retakan, di mana retakan itu sendiri muncul dari tangan batu milik Jenderal Gunung Mohuang. Hal ini disebabkan oleh cahaya merah darah milik Xiaoyan. Karena kuatnya cahaya merah darah tersebut, bahkan ruang di sekitarnya telah benar-benar hancur lebur saat ini. Tidak lama kemudian, cahaya merah darah yang pekat dan mengandung sebuah energi yang sangat ganas tiba-tiba saja pada saat ini melonjak dengan sangat banyak dan keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Cahaya ini kemudian berubah menjadi seekor harimau berwarna merah darah yang sangat besar di angkasa. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Xiaoyan menjadi sangat tajam dan di pembuluh darah lengan Xiaoyan terlihat seperti ular yang kecil yang pada saat ini sedang menggeliat-geliat. Kekuatan ini sangat mirip dengan sebuah gunung berapi yang akan segera meletus. Sementara Xiaoyan sendiri pada saat ini mengatakan, "Nyahlah kau dari dunia ini." Tiba-tiba saja tatapan mata semua orang menjadi sangat kaget. Karena sekarang raksasa Jenderal Gunung Mohuang sebenarnya telah terangkat
oleh Xiaoyan yang ada di depannya. Dan tidak butuh basa-basi lagi, Xiaoyan pun sekarang memutar-mutarkan raksasa gunung itu, yang kemudian dia pun melemparkannya dengan keras. Hal itu membuat tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang pada saat ini terlempar sangat jauh dan menghancurkan seluruh bangunan yang dilewati oleh tubuhnya yang terlempar itu. Akibat dari lemparan Xiaoyan ini, seluruh kota kuno menjadi benar-benar kacau. Bahkan Lindong sendiri yang pada saat ini melihat Xiaoyan, dirinya juga terlihat sangat terkejut. Yang kemudian, Lindong pun berkata dalam hati, "Xiaoyan, aku tidak menyangka dia sehebat ini. Tampaknya 4 bulan latihan di dalam ruang warisan 4 sekte besar misterius telah membuat kekuatan Xiaoyan meningkat tajam dan menjadi sangat menakutkan." Dan setelah itu, Lindong pun melihat ke arah Jenderal Api Su Tianhuo. Dia kemudian berkata, "Haha, Jenderal Api, sepertinya temanmu memang bukan tandingan dari saudaraku." Sang Jenderal Api yang mendengar kata-kata Lindong itu, dia pun kini membalasnya, "Lindong, kamu ternyata orang yang cukup banyak bicara juga ya. Saat ini belum terlambat untuk menghabisi saudaramu. Jika sekarang, aku bisa membunuhmu dengan cepat." Setelah mengatakan hal itu, mata dari Jenderal Api Su Tianhuo terlihat sangat geram, dan di detik berikutnya, api yang liar dan ganas menyapu dengan gila-gilaan ke arah Lindong. Hal ini sampai terlihat seperti awan yang terbakar. Lindong yang melihat serangan mengerikan dari Jenderal Api Su Tianhuo, dia segera melompat dan menghindari serangan itu. Dan kali ini, dengan cepat Lindong membentuk banyak bayangan dengan menggunakan tombak tulang buaya surgawi di tangannya. Yang kemudian, bayangan-bayangan yang diciptakan oleh Lindong itu menghantam tubuh besar dari Jenderal Api Su Tianhuo dari segala arah. Banyak percikan-percikan api yang pada saat ini muncul dari hantaman tombak tulang buaya surgawi itu. Namun tombak Lindong sendiri saat ini tidak bisa mengincar tubuh dari Jenderal Api Su Tianhuo yang berada di dalam tubuh raksasa api. Jenderal Api Su Tianhuo yang pada saat ini melihat bahwa tombak tulang buaya surgawi Lindong tidak dapat menembus tubuh dari raksasa apinya, sang jenderal pun mengatakan, "Lindong, ini adalah tubuh api iblis, dan kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Hal ini juga berlaku pada Mohuang. Dia juga memiliki tubuh raksasa gunung. Apakah kamu saat ini berpikir bahwa saudaramu bisa melukai Mohuang? Kalian berdua bahkan tidak akan bisa menghancurkan pertahanan kami. Namun kalian saat ini masih berpikir untuk bisa terus bertarung dengan kami. Benar-benar sebuah pemikiran yang sangat bodoh." Lindong yang mendengar kata-kata dari Jenderal Api Su Tianhuo, pada saat ini dia menyipitkan mata. Dan dengan cepat Lindong melirik ke arah Jenderal Gunung Mohuang yang pada saat ini terlempar. Dan benar saja, ternyata sosok itu pada saat ini kembali berdiri. Dan sesaat kemudian, raksasa batu Jenderal Mohuang pada saat ini kembali melesat untuk melakukan penyerangan pada Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Lindong pun malah tersenyum dan berkata, "Jenderal Su Tianhuo, apakah kamu akan terus mengandalkan cangkang kura-kuramu ini? Memang harus aku akui bahwa kamu dan juga Jenderal Mohuang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Namun diriku pada saat ini tidak lagi sama seperti 4 bulan yang lalu. Karena kamu sangat bangga dengan cangkang kura-kuramu ini, maka aku Lindong akan segera menghancurkannya." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun tertawa dengan sangat keras. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, pada saat ini Jenderal Api Su Tianhuo, dia tersenyum dan menjawabnya, "Hah? Hanya kamu akan menghancurkan cangkangku?" Dan sambil tersenyum pula, Lindong menjawabnya, "Benar, hanya dengan diriku." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera melesat dengan cepat ke arah Jenderal Api Su Tianhuo. Melihat pergerakan Lindong yang seperti kilat itu, membuat tatapan mata dari sang Jenderal Api pada saat ini menjadi dingin. Dan Jenderal Api Su Tianhuo pun berteriak, "Lindong, kamu benar-benar orang yang kurang ajar." Setelah mengatakan hal itu, Jenderal Su Tianhuo pun berteriak, "Serangan telapak api setan." Tidak lama kemudian, api yang sangat banyak pun pada saat ini keluar dari telapak tangan raksasa api, yang membuat semua orang menjadi sangat ketakutan. Karena serangan dari Jenderal Api Su Tianhuo pada saat ini benar-benar memiliki energi pembunuh yang luar biasa. Telah
Telapak tangan raksasa api pada saat ini benar-benar sangat besar, dan itu telah menutup semua jalur mundur dari Lindong. Namun wajah Lindong yang menghadapi situasi seperti ini tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tidak lama kemudian Lindong pun membentuk sebuah segel di tangannya, yang kemudian sebuah cahaya hijau bergoyang di tubuh Lindong, dan samar-samar cahaya tersebut membentuk semacam selaput unik di atas kulit Lindong. Yang sebenarnya dalam selaput unik ini ada sebuah raungan seekor naga. Tidak butuh waktu lama, kulit naga hijau pada saat ini sudah terbentuk, dan hal itu segera menutupi seluruh tubuh Lindong. Setelah Lindong berhasil mengaktifkan kulit naga hijau, dia pun segera melesat seperti sebuah meteor, yang pada akhirnya Lindong pada saat ini berbenturan dengan kepala raksasa api. Sang jenderal yang melihat tindakan dari Lindong itu, dirinya pun segera berteriak dengan keras, yang pada akhirnya energi yang sangat liar dan ganas segera melonjak dari raksasa api tersebut. Nyala api pada tubuh raksasa itu pada saat ini benar-benar ganas, dan hal itu menjadi tidak terkendali, yang bahkan membawa angin yang kencang yang bisa melukai seorang nirwana ketiga. Setelah mengeluarkan serangan ini, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun tertawa dengan sangat keras. Namun tiba-tiba saja Jenderal Zhu Tianhuo menjadi sangat terkejut, dan dia pun menghentikan tertawanya karena pada saat ini sebuah cahaya hijau telah berhasil menerobos badai api. Cahaya itu benar-benar melesat dengan kecepatan seperti kilat dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Dan 1 detik kemudian, cahaya hijau itu pada saat ini telah muncul di jantung raksasa api, di mana hal itu merupakan tempat bersembunyinya Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini. Jenderal Api Zhu Tianhuo yang pada saat ini sudah melihat Lindong ada di hadapannya. Dia pun benar-benar sangat terkejut dan kemudian mengatakan, "Lindong, kamu tidak akan pernah bisa mematahkan pertahanan dari tubuh iblis apiku." Mendengar ucapan dari Jenderal Zhu Tianhuo, Lindong pun tersenyum dan kemudian dia pun menjawabnya, "Mungkinkah itu benar? Kenapa kamu sangat percaya diri?" Dalam sekejap saja, ekspresi Lindong berubah menjadi sangat dingin dan juga menakutkan. Dan kini, riak cahaya hijau bergoyang dengan sangat liar di atas tubuh Lindong. Segera setelah itu, sisik-sisik kecil berwarna hijau pekat benar-benar mulai muncul secara aneh di tangan kanan dari Lindong. Sisiknya terlihat tidak tebal, namun pada saat ini memiliki cahaya hijau yang berkelap-kelip yang dipancarkan dari sisik tersebut. Dan cahaya ini benar-benar membuat hati dari Jenderal Zhu Tianhuo menjadi sangat gelisah. Yang sesaat kemudian Lindong dengan ekspresi dinginnya, dia pun mengatakan, "Tangan naga hijau merobek langit." Sambil mengatakan hal itu, Lindong pun segera mengayunkan tangannya yang pada saat ini sudah terdapat sisik cahaya hijau itu, yang kemudian seberkas cahaya muncul lalu menembus ruang udara yang kosong dan dengan kejam menghantam dada dari raksasa api. Sesaat kemudian, dengan paksa, tangan naga dari Lindong telah berhasil menembus pertahanan yang dibanggakan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo. Dan sang jenderal sendiri, tatapan matanya dalam sekejap menjadi kosong karena dirinya pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jenderal Api Zhu Tianhuo akan mati oleh serangan tangan naga dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.